ada fotonya Jokowi dan Kaisang ya. Anitan, pasang balihonya sampai langit ketujuh ya saudara. Langit ketujuh ya saudara. Langit ketujuh ya saudara. Perhatian, harus pasang baliho yang ada fotonya Jokowi dan Kaisang ya. Anitan, pasang balihonya sampai langit ketujuh ya saudara. Langit ketujuh ya saudara. Langit ketujuh ya saudara. Perhatian, harus pasang baliho yang ada fotonya Jokowi dan Kaisang ya. Anitan, pasang balihonya sampai langit ketujuh ya saudara. Langit ketujuh ya saudara. Langit ketujuh ya saudara. Terhadap umat Islam dengan makin lama contohnya makin jelas. Kasus apa yang kita angkat? Kasus Gus Nur. Urusan apa? Gus Nur dituntut, divonis apa tuntut nggak tahu lah gua 6 tahun. Lah dia nggak palsu nggak ini cuma ngomong solusinya. Barangnya Gus, saya bukan ahli agama lah, tapi solusinya dengan mubalah itu ya berjanji di depan publik siapa yang bohong. Gus Nur tidak menuntut, tidak menyalahkan si A si B, pokoknya lah kok Gus Nur yang sampai 6 tahun sakit jiwa nggak itu? Terus saya nggak ada hukum. Sehingga pertanyaannya adalah memindahkan pengadilan dari Jakarta ke Solo ada apa ya? Saya nggak tahu mas, ada aspek hukumnya. Sehingga guyonanya persepsi yang bisa berkembang, mudah-mudahan keliru. Oh dipilih kali pengadilan yang bla 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 yang begini segala macam, hakim dalam situasi susah. Kalau nggak nurut mungkin bisa diapa-apain dan segala macam, dan bisa aja kemudian gua vonis saya nanti kan dia banding. Yang penting gua nggak jadi korban juga, ini kejadian. Jadi jangan bilang menurut hati nurani, udahlah pasal-pasal apa gua nggak ngerti. Pakai logika akal sehat, saya pakai istilahnya Bung Rocky Gerung, pakai logika akal sehatnya dipakai nggak? Nggak bisa divonis soal ijazah palsu kok bukan orang yang belum menunjukkan ijazahnya asli nggak asli, itu yang nggak disinggung. Saya bilang ijazahnya palsu, dari mana? Fotonya udah beda, hidungnya beda, dulu juga nggak pernah berkumis, kupingnya beda, diklaim. Jadi gimana? Gus Nur yang disalahin. Ini bagaimana sih? Nah itu tes water. Kalau nggak PKI gaya baru yang mengendalikan, yang bermain tidak akan mungkin. Saya ngalamin 65. 65 itu apapun diputar balikan, ciri-cirinya fitnah, berbohong. Kalau berbohong kita udah paham lah ya. Mau ngomong post-truth segala macam, nggak ada urusan orang bohong seumur hidup bohong. Bukan kalau Anda biasa bohong, lama-lama orang menerima kebohongan Anda, enggak. Bohongnya bohong, nggak bisa diterima. Kalau udah nggak biasa ya, yang menganggap biasa aja lah. Kalau misalnya orang bohong tuh nggak bisa didengerin lagi. Nah ciri-ciri PKI, komunis salah satunya berbohong. 2 fitnah, putar balik, ini kejadian. Nah kemudian apa lagi? Berbohong. Kilometer 50 itu jelas berbohong. Kapoldanya berbohong. Dengan bawa bukti pakai sarung tangan putih, megang. Ternyata keliru dikoreksi, ternyata berbohong. Saya nggak tahu apa urusannya Pangdam disuruh hadir, urusannya apa? Berbohong lagi. Ya ciri-cirinya PKI kalau main kan berbohong. Nah orang yang dipakai bukan barangkali akan lebih baik kalau dia bukan PKI, tapi dipakai tangannya. Bahkan ulama pun dipakai kan. Muncul dengan istilah Islam Nusantara itu kan pecah belah umat Islam aja. TNI dipecah belah, diperlemah segala macam. Jadi pahamilah yang begini-begini. Ini bukan sederhana masalah. Kemudian
Mau sampai kapan kasus ijazah palsu? Saya tahu persis. Hakimnya bingung, vonis apa, diulurin udah begitu banyak. Tinggal manggil kok, mana itu ijazahnya tunjukin. Kalau emang nggak palsu gini, selesai kan? Dipanggil nggak? Kan gampang. Kalau presiden tidak bisa hadir, bukan presiden, sorry. Pak Jokowi tidak bisa hadir, ya dia sebagai presiden bisa nunjuk ini bahwa ijazahnya sekarang nggak ada. Tapi yang tersebar di medsos, foto di ijazah yang namanya Pak Jokowi itu bukan, udah bohong ya. Nah kalau itu kena kan berentet, kok KPU-nya mendiamkan Banjar, ya kan? Jadi kalau udah jasa palsu nggak heran muncul kilometer 50 berbohong juga, fitnah juga, putar balik omongan juga. Orang yang jadi korban difitnah, kan sama ciri-cirinya, Sambo begitu. Korban difitnah, jadi yang salah. Kilometer 50 difitnah, pakai senjata, tembak-menembak. Jadi udah bullshit semua lah. Itu ciri-ciri PKI zaman gaya baru. Dan makin lama keberanian untuk memutarbalikkan, berbohong itu makin lama makin jelas. Kenapa? Menggambarkan mereka sudah merasa lebih kuat dan untuk menuju menampilkan G30S jilid 2 PKI sudah makin dekat. Apa yang terjadi kira-kira? Oh itu TK Cina kalau menjadi ribut nih. TNI diperlemah, Islam dipecah belah. Jadi yang ngacau, yang rusak kita nih dari dalam kita. Duit ke keluarga negaraan, tolonglah ribut, jangan didiemin. Kok diem aja? Kan lempar isu dulu di medsos. Ribut nggak? Kalau nggak ribut diproses. Kalau ribut berhenti. Terus mau sampai kapan kita begini terus? Ya nunggu aja G30S jilid 2 meledak baru kita muncul. Itu yang saya ingatkan pada teman-teman. Ada catatan lagi yang lain. Apa test case? Tadi kan saya mengatakan nembakin MUI, test case. Supaya nggak bisa diusut, pelakunya nggak hujan ke angin, katanya meninggal. Diapain? Ya tak jelas lah kalau orang Medan bilang. Kemudian apa lagi? Kemkes, wah hebat ini Kemkes. Mengeluarkan izin. Kalau mau menggunakan pasal-pasal yang lebih. Tapi kan kenegarawanan beliau, Bang Karni, itu kan hanya menggunakan pasal 310, 311. Nah, ini bedanya dengan Jokowi, Bang Karni. Kalau Jokowi, ya harusnya hanya bisa pakai 310, 311. Tetapi tiba-tiba, entah bisikan setan apa yang kemudian masuk ke telinganya, ya, kemudian digunakan pasal-pasal ITE. Yang saya tadi mengatakan, Bang Karni, saya termasuk dalam tim perancang undang-undang ITE, tahu persis pasal 32 dan 35 itu harusnya digunakan untuk kalau ada seseorang mengirim dokumen berkas, kemudian dokumen elektronik, kemudian orang itu terbukti dulu dia membuat dapat diaksesnya dokumen itu. Syarat yang kedua, dia terbukti menyebarluaskan dokumen itu, dan dia terbukti mengedit atau mengubah dokumen itu. Kalau dokumen yang tadinya asli kemudian dipalsukan, misalnya saya transfer ke Bang Karni 1 juta, Bang, tapi saya ubah nolnya dengan rekayasa komputer digital jadi 10 juta dan kalau dilihat pantas. Dan kemudian ketika saya tagih, Bang Karni saya kemarin transfer 10 juta, loh nggak bisa. Roy kan kamu hanya transfer saya 1 juta. Nah itu saya bisa kena, Bang Karni, karena saya mengubah dokumen elektronik. Nah dalam kasus ijazah palsunya Jokowi ini yang lucu banget, Bang Karni. Kalau menurut saya Sri Mulat saja kalah lucu ini, Bang Karni. Karena apa? Saya kemarin ketika diumumkan disebut telah melakukan editing. Artinya saya dianggap mengubah dokumen elektronik dan kemudian merekayasa, bahkan menyebarkan gambar yang sudah direkayasa itu. Ini yang paling lucu. Karena sebenarnya, Bang Karni izin nanti mungkin saya mohon bisa dibantu teman-teman produser. Gambar yang saya olah pertama kali itu justru pertama kali itu adalah diposting oleh orang namanya Dian Sandi Utama. Itu pada tanggal 1 April 2025. Mungkin bisa ditayangkan gambar yang diposting oleh Dian Sandi Utama. Jadi itu dia posting tanggal 1 April 2025 di akun X dia, di akun Twitter dia. Dan dia berkata pada saat itu, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang ini gambarnya seperti ini kalau belum tayang ya gitu. Nah, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS ya, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Dia menuliskan begitu. Dia memastikan ini asli. Satu, Bang Karni. Nah, ini adalah yang saya dapat kalau ini dari hasil dari KPU, bukan yang ini, yang lain dulu.
Ya, ini akhirnya apa? Saya dapat yang resmi ini dari KPU kalau yang ada pada monitor ini. Mohon bisa tampilkan yang ini. Jadi artinya gambar yang ada di sini, gambar yang ada di Dian Sandi ini adalah dia yang kemudian waktu itu di zoom aja boleh kalau belum bisa nanya. Ya, saya pegang. Jadi artinya dialah yang sebenarnya pantas dikenakan pasal 32 atau 35 Bang Karni. Kenapa? Karena satu, ya, dia tidak minta izin ke Jokowi sebelumnya. Bahwa akhirnya dia minta izin, ya, akhirnya dia terkopoh-kopoh ke Solo. Yang kedua, dia memotret ini tanpa menggunakan proporsi yang sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga jadinya adalah gambar ini tidak perspektif murni. Miring kan, Bang Karni? Nah, ini bisa dianggap kalau ini dianggap adalah meskipun dia mungkin tidak melakukan editing, tapi hasil gambar dia itu kemudian terjadi cacat perspektif. Nah, bahkan yang ditampilkan oleh kepolisian, ini yang ada di monitor yang ditampilkan oleh kepolisian, ini yang ditampilkan pada saat Bareskrim menggelar-gelar perkara pada tanggal 22 Mei itu pun lebih jelek gambarnya yang tadi ada di monitor. Itu pun hanya fotokopi. Fotokopi aja terlipat. Nah, yang menarik Bang Karni, selain Dr. Rismon Hasyolan Sianipar yang kemudian menganalisis ijazah ini, kalau beliau menganalisis soal fontnya, saya kemudian menganalisis bahwa gambar ini sudah tidak murni. Kenapa? Gambar yang diupload oleh Dian Sandi itu saya masukkan yang pertama adalah uji namanya ELA, Error Level Analysis. Error Level Analysis ini memang disebut orang-orang yang tidak tahu teknologi atau yang ngakunya pakar tapi dia ilmunya kurang. Dia mengatakan ini hanya untuk digital. Bang Karni, kemajuan teknologi sekarang itu sudah sangat canggih. Hampir semua tidak membedakan lagi analog dan digital, diperiksanya pakai digital. Coba teman-teman semua pemirsa ALC. Kita sekarang kalau periksa sidik jari, dulu kalau periksa sidik jari pakai cap. Kemudian setelah dicap ada ahli sidik jari ya. Kemudian dia meriksa, lihat gurat-guratannya, lihat garis-garisnya, dia ukur. Kemudian dia tuliskan rumusnya. Itu namanya ilmu daktiloskopi, ilmu sidik jari. Sekarang kalau mau periksa sidik jari gampang, tinggal letakkan pada mesin fingerprint scanner, kemudian masuk ke digital, dianalisis, masuk. Misalnya juga kita wajah. Apa iya kalau kita sekarang mau naik kereta api, kemudian harus periksa secara analog. Wajah orang, kemudian ada orang meriksa, megang-megang mata kita, megang hidung kita, kemudian diperiksa secara analog, kemudian oh iya cocok. Enggak. Wajah kita yang analog ini diperiksa oleh face recognizer. Tek, tit, penumpangnya, Anda kereta berapa, masuk. Satu lagi Bang Karni misalnya, ibu-ibu yang hamil, mohon maaf nih ibu-ibu ya, kalau dulu untuk mengecek kehamilan pakai stetoskop dokter itu Bang Karni, itu analog, didengarkan suaranya, oh iya ini bayinya sehat Bu. Sekarang nggak lagi, ada alat namanya USG, ultrasonografi, dan bahkan USG itu bisa melihat bayinya secara 3 dimensi. Itulah kemajuan teknologi, termasuk dengan ELA. Jadi error level analysis yang dipakai ini, saya juga pakai, Dr. Rismon juga pakai. Itu membuktikan bahwa gambar ijazah tadi yang ditayangkan oleh Dian Sandi, itu adalah gambar yang sudah direkayasa. Ini sebelah kanan ini bukan gambarnya jelek. Nah itu ada di layar. Ini menunjukkan hasil ELA atau error level analysis, ini menunjukkan bahwa ini sudah terlalu banyak direkayasa, sehingga tidak muncul lagi gambar aslinya. Yang paling menarik Bang Karni, ini sekaligus bantahan saya yang sangat keras dan insya Allah ini bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika kemudian banyak orang yang mempertanyakan ijazah ini Bang Karni, ini kemudian yang warnanya biru ya, nah ini ada tuduhan atau ada dugaan, pas fotonya itu ternyata, nah seperti di monitor ini, pas fotonya itu terletak di atas cap. Jadi ini palsu, karena cap dulu sudah ada dan ada materainya. Kemudian ditempel pas foto, direkayasa untuk bisa di atas cap. Ini benar-benar bukti yang tidak terbantahkan. Ini namanya hasil luminance gradients. Ini program canggih. Sudah saya tulis juga Bang Karni di buku Jokowi's White Paper, 700 halaman itu, yang menunjukkan kalau apa? Kalau ini tidak terbantahkan bahwa pas foto ini ditempel belakangan setelah cap. Ini kalau kita lihat, ada seperti di film-film kayak film Argo. Film Argo itu yang main Ben Affleck Bang Karni. Itu menunjukkan seorang agen rahasia FBI, menyelamatkan 6 diplomat, ini kisah nyata. 6 diplomat yang ada di Teheran di Iran ketika Shah Iran Reza Pahlavi jatuh, mereka kemudian diselamatkan. Nah, Ben Affleck, agen FBI tadi, untuk bisa masuk ke Iran harus menggunakan paspor orang lain. Paspor orang lain itu sudah terekam sehingga pas fotonya dia ganti dengan wajah dia, caranya gitu tadi. Jadi dia iris wajahnya. Nah, intinya Bang Karni, saya dan tim kuasa hukum termasuk salah satunya ada di sini, Pak Abdul Ghafur nanti juga akan menyampaikan, menolak keras Bang Karni pemaksaan pasal
yang saya sebut diselundupkan. Nanti mungkin Prof. Nasrullah akan juga menyampaikan kenapa diselundupkan. Karena ini jelas-jelas 32-35 itu satu. Tidak saya lakukan 0, sekian milimeter sekalipun terhadap gambar dokumen elektronik. Digunakan karena apa Bang Karni? Karena ada tujuan jahat. Kalau kata Cinta kepada Rangga di film Ada Apa Dengan Cinta itu jahat karena pasal itu ada unsur subjektifnya Bang Karni. Di atas 5 tahun penyidik bisa menggunakan kewenangannya untuk menahan. Padahal sebenarnya kewenangan menahan itu kalau satu, saya melarikan diri. Padahal enggak Bang Karni. Minggu yang lalu aja saya memang dari Sydney. Bahkan saya di Sydney menemukan fakta lain bahwa Mapres kita Gibran Raka Buming Raka itu tidak pernah lulus SMA. Dan dia UTS insert-nya 0,0. Jadi artinya dia tidak pernah lulus dari sana. Ketemu orang-orang Indonesia, ketemu dosen UTS, ketemu profesor yang ada di sana, itu sebenarnya itu akan kita, dan mungkin ketakutan mereka, orang-orang yang takut terbongkar lagi setelah Jokowi, kemudian sekarang anaknya, ya, dan dia masih jabat, mempercepat proses ini Bang Karni. Ya nggak apa-apa, namanya juga perjuangan Bang Karni. Jadi perjuangan harus saya lakukan. Terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan perdana ini Bang Karni, saya juga aneh nih Bang Karni. Karena selama pemeriksaan pada saat terlapor, kemudian pada saat penyelidikan dulu, BAP yang saya tanda tangan itu Bang Karni, itu lucu. Yang ditanyakan ke saya itu adalah tanggal-tanggal yang saya nggak ada di tempat. 26 Maret saya tanyakan, itu tempus dan lokusnya salah. Saya waktu itu ada di Kemang, ada sedang buka bersama. 22 Januari, saya malah sedang ada di Solo untuk seminar di salah satu kampus. Kok dikatakan saya ada di situ? Kemudian saya dipaksa ditanya Bang Karni, Anda ceritakan nih orang-orang dalam video ini. Bang Karni dan semua pemirsa LC harus tahu juga kan, pasti tahulah teman-teman semua kan lawyer-lawyer dan ahli hukum. Seorang saksi itu hanya boleh menceritakan apa yang dia dengar sendiri dan apa yang dia lihat sendiri. Kalau saya disuruh menceritakan orang-orang itu apa, saya namanya melakukan testimonium di auditu. Jadi saya harus menceritakan yang orang lain dengar, itu nggak bermutu. Jadi makanya saya tolak kalau yang tidak ada hubungannya. Satu lagi yang paling penting, saya waktu itu kan dilaporkan Jokowi tanggal 30 April Bang Karni. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ tuh malah pertanyaan bulan Mei, bulan Juni. Gimana bisa orang yang melaporkan 30 April, kemudian pertanyaannya Mei, Juni. Ini kan nggak masuk akal Bang Karni. Makanya saya heran, kenapa tiba-tiba BAP saya yang harusnya, kalau jaksa peneliti itu Bang Karni waras, ya, dia akan melihat BAP saya itu nggak nyambung. Joko Sembong ini, gitu loh. Dengan apa perkaranya? Wong tidak ada hubungannya dengan perkaranya. Pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan yang malah meloncat, ya. Dan bahkan yang menarik satu lagi Bang Karni, meskipun orangnya tidak diundang, ES atau Egy Sujana juga, yang termasuk dalam 8 yang menjadi TSK, bahkan belum pernah diperiksa Bang Karni. Dibuat BAP-nya saja belum. Kok tiba-tiba dia juga jadi TSK? Jadi ini harusnya memang benar kata Prof. Mahfud, tambah lagi, kata Komjen Susno Duaji, mantan Pak Kabar Eskrim loh itu Bang Karni. Ya kita menanyakan perkara ini nggak bisa diteruskan. Ini harusnya apa, ditetapkan dulu ijazahnya palsu atau tidak. Kira-kira itu Bang Karni sebagai pembuka. Terima kasih. Tadi siapa yang menuduh Anda begini? Saya tadi hanya lihat pada saat press conference, Pak yang terhormat Pak Kapolda Metro, Pak Irjen Asep Edi. Mungkin beliau hanya menerima masukan dari anak buah yang salah Bang Karni. Ya, siapa yang dibilang? Yang dibilang? Yang dibilang mengatakan Anda begini. Ya, ketika press conference kemarin. Iya. Jadi nama siapa? Pak Asep Edi. Asep ini menyebut nama yang Tidak, tapi para tersangka, beliau menyebut gitu. enggak, yang menuduhnya siapa? Yang menuduhnya beliau menyebut ketika menetapkan kami masuk Tahu. ke klaster 1. Ya. Dia menuduh. Ya. Dia berdasar masukan dari siapa? Nah, mungkin para penyidiknya Bang Karni. Tanya ke beliau-beliau saja. Yang jelas besok saya diperiksa dengan 5 pasal. Ada pasal 310, 311, 28A, kemudian 32 ITE dan 35 ITE.